Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Marilah kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita, dan biarlah damai Tuhan melingkupi setiap kita, umat Tuhan yang datang menghampiri hadirat-Nya. Selamat beribadah, kiranya Tuhan selalu ada di dalam hidup ini.
Shalom, jemaat sekalian, selamat pagi. Puji syukur karena anugerahnya kita semua bisa datang menyembahnya hari ini. Mari kita bangkit berdiri, menghadap hadiratnya yang Maha Kudus. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Lilin kita nyalakan hari ini untuk mengungkapkan kedamaian yang kita peroleh dalam Kristus. Dia lahir dan mati untuk menebus dosa kita. Dan dalam Dia kita didamaikan dengan Allah. Setiap kita berada di dalam Dia akan mengalami kedamaian yang sejati. Sekalipun berbagai kesulitan hidup masih harus kita alami. Kedamaian yang sejati akan terus kita bawa dan kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Sampai kita bertemu muka dengan Dia, sumber damai yang sejati. Mari kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang penuh damai dalam Kristus. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent kedua hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai pengharapan dari Allah Tritunggal. Amin. Kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Dia menjanjikan kedamaian kepada umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Tuhan akan memberikan apa yang baik. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Kiranya Allah memberikan damai-Nya kepada kita di dalam ibadah Advent ini. Kiranya kita melihat wajah Allah yang penuh damai. Amin.
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dapat menyembah-Mu di hari yang kudus ini. Rencana-Mu dan karya-Mu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami manusia yang terbatas ini. Engkau rela meninggalkan tahta surgawi, lahir dan datang untuk menebus dosa kami. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib untuk kami ya Tuhan. Agar setiap kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai umat-Mu kami menyadari keterbatasan dan keberdosaan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tatkala kami masih hidup dalam keberdosaan kami bersyukur dengan darah-Mu yang kudus Engkau membasuh kami. Dengan segala keberadaan kami datang. Semua itu oleh karena rahmat-Mu. Ajar kami untuk hidup selalu berpusatkan pada-Mu Tuhan. Dan segala integritas hidup kami selalu, biarlah kami senantiasa memperkenan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darah-Nya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Ada sebuah kutipan yang mengatakan Yesus rela lahir di palungan agar kita mempunyai rumah di surga. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengenal Dia? Mengenal siapa nama yang indah ini. Bukan hanya saja kedengarannya indah, tetapi hidupnya membawa keindahan dan kebahagiaan. Dan Dialah kebenaran. Dia yang telah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita nyanyikan dan lagu ini biarlah mengingatkan kita untuk selalu berelasi dengan Dia. Satu nama yang terindah yang malak beritakan di
saudara, tatkala nama yang terindah ini ada untuk saudara dan saya. Apakah saudara tetap saat ini merasa gelisah dan putus asa? Kehilangan damai dan sukacita? Kita sering mempertanyakan, di mana damai yang Tuhan janjikan bagi setiap umat percaya? Kita cenderung mencari kedamaian itu dengan cara kita sendiri. Dunia ini tidak dapat memberikan kedamaian, bahkan kebahagiaan yang kekal. Tetapi satu damai yang sempurna hanya kita dapatkan dengan bersyukur dalam segala hal dan menatap anugerahnya dan berserah padanya. Damai yang sempurna. Mari saudara kita renungkan. Saya akan menyanyikan pujian ini. Mari kita renungkan. Dialah damai, sungguh besar kasih-Nya. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita. Renungkan saudara, nyanyikan. Hingga Dia berikan anaknya, Yesus Kristus Tuhan, telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Tidak mudah saudara bagi kita untuk dapat bertahan dalam menghadapi segala kesulitan dan krisis hidup ini. Tetapi dengan damai yang dicurahkannya kepada kita, memampukan kita dapat melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa untuk ketiga hal pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa di dalam memasuki minggu Advent ini. Sebelum kita merayakan Natal, biarlah setiap hati jemaat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan.
Yang kedua, saudara, mari kita berdoa juga untuk di dalam pandemi yang masih ada, agar pemerintah diberi hikmat untuk melakukan segala upaya dalam menangani masalah pandemik ini, terutama menjelang akhir tahun dan juga pembukaan tahun. Yang terakhir, yang ketiga, doa untuk gereja Tuhan dan setiap pelayan Tuhan tetap menjadi saksi Kristus di tengah kegelapan dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sadar di dalam situasi kehidupan ini kadang membuat kami kehilangan damai yang sudah Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berdoa pada pagi hari ini. Memasuki minggu Advent ini, persiapkan hati kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menengadah pada Sang Raja Damai dan berserah penuh hanya padamu. Kami serahkan jemaat Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami tidak membiarkan situasi dan kesulitan membuat kami lupa untuk bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga dalam persiapan memasuki Natal, ajar kami terus meneladani-Mu dan mengalami damai, sukacita Natal yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah agar bijaksana menerapkan prokes dalam menangani pandemik ini menjelang akhir tahun dan awal tahun depan. Agar pandemi ini kalau boleh ya Tuhan dapat terkendali. Kami serahkan masa depan dari bangsa dan negara ini. Kami serahkan juga gereja-Mu, pakai gereja-Mu untuk tetap menjadi saluran berkat-Mu dalam meneguhkan iman. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap berdiri, mengaku iman kepercayaan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, mari kita datang kembali. Mendekat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat meneguhkan kita kembali. Mari kita datang kepada Sang Raja Damai yang memberikan kedamaian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan yang berikan pada kita semuanya untuk beribadah pada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Menyembah-Mu, beribadah padamu, memuji-muji Engkau. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bicaralah pada kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Amin. Sudah dalam Tuhan, tema khotbah pada saat ini adalah damainya dicurahkan, memberikan pengharapan pada kita. Terambil dalam Lukas pasal yang pertama, ayat ke-68 sampai ke-79. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tanggal 5 Agustus tahun 2010. Hari yang biasa, hari yang cerah di pertambangan emas San Jose, Chili, Amerika Selatan. Namun hari itu menjadi hari bencana, khususnya bagi 33 pekerja tambang yang sedang bekerja di dalam kedalaman tambang 700 meter itu. Karena mendekati waktu makan siang, saudara, lokasi penambangan itu runtuh dan mereka terperangkap di ruang bawah tanah di dalam kedalaman 700 meter. Oh saudara, selama 17 hari pertama tidak ada kontak apapun dengan pihak luar. Mereka mencoba bertahan hidup di dalam kegelapan. Salah satu penambang bernama Mario Sepulveda, saudara, kemudian dia bercerita demikian. Saat itu kami tidak yakin apakah akan ada yang datang untuk menyelamatkan kami atau tidak. Itu saat-saat seperti sedang berada di dalam neraka. Saudaraku, ketika mereka sedang bergumul itu di atas tambang, keluarga-keluarga penambang yang sangat khawatir itu kemudian menantikan proses evakuasi dilakukan. Mereka mendirikan tenda-tenda sementara di area sekitar penambangan itu. Di area itu, saudara, ada banyak spanduk-spanduk yang berisi penguatan-penguatan seperti have strength, don't lose hope, punya kekuatan, terus berharap, jangan kehilangan harapan. Lokasi itu, saudara, kemudian dinamai dengan nama Esperanza Camp, Camp of Hope, Camp Pengharapan. Salah satu data yang menarik lagi, saudaraku, istri salah satu penambang bernama Elizabeth Segovia. Di hari ke-41 penantian suaminya coba diselamatkan itu. Ia melahirkan seorang bayi perempuan. Saudara bisa duga siapa nama yang diberikan kepada bayi itu. Esperanza, pengharapan.
Saudara, singkat cerita, mereka berhasil diselamatkan pada hari yang ke-69. Jose Henriquez Gonzalez berusia 54 tahun pada waktu ia diselamatkan. Ia bersaksi bagaimana ia dan rekan-rekannya itu bisa tidak kehilangan pengharapan di tengah penantian di dalam kegelapan itu. Ia berkata, kecuali Tuhan melakukan mujizatnya, tidak akan ada jalan keluar. Dan karena pengharapan kepada Tuhan itulah, Jose Henriquez ini mengatur selama 2 kali sehari dalam waktu 69 hari itu. Mereka akan berkumpul bersama 33 penambang itu. Apapun agama mereka, saudara, dan kepercayaan mereka. Mereka akan berkumpul bersama dalam sebuah lingkaran. Dan mereka berdoa bersama. Jose bersaksi, ketika kami merasa telah kehilangan segalanya, kami tidak kehilangan doa. Dan doa itu yang menolong kami untuk bertahan. Doa dalam pengharapan kepada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Saudaraku, pengharapan, esperansa, hope, itulah yang menyatukan semua orang pada saat krisis besar itu terjadi. Pengharapan yang membuat mereka bertahan selama 69 hari. Baik mereka yang berada dalam 700 meter di bawah permukaan tanah itu, maupun mereka yang sedang berada menanti di permukaan tambang. Pengharapan, saudara. Charles Swindoll dalam bukunya Hope Again, berharap kembali, mengatakan kalimat yang indah tentang pengharapan. Pengharapan adalah sebuah pemberian yang ajaib dari Allah. Sumber kekuatan dan semangat di dalam menghadapi ujian kehidupan yang keras dan berat. Pada saat terjebak dalam terowongan kesengsaraan, pengharapan menunjukkan adanya cahaya di ujung terowongan itu. Pada saat ingin menyerah, pengharapan memampukan untuk terus berjalan. Pada saat menanti, pengharapan memberikan kesabaran untuk percaya. Pada saat bergumul dengan sakit penyakit yang melumpuhkan dan tidak kunjung sembuh, pengharapan menolong untuk bertahan mengatasi kesakitan. Pada saat mengucapkan salam perpisahan kepada orang yang dikasihi karena ia meninggal dunia, pengharapan pada kehidupan yang akan datang itu memampukan kita untuk mengatasi kedukaan. Singkatnya, kata Charles Swindoll, pada saat kehidupan terasa menyakitkan dan semua impian kandas terdampak, tidak ada satupun yang dapat menolong selain pengharapan. Saudara, berita firman Tuhan pada hari ini mengenai nyanyian pujian Zakaria, penuh dengan tema pengharapan, saudaraku. Siapa Zakaria? Pasal pertama ayat ke-5 menunjukkan bahwa Zakaria itu adalah seorang imam. Dan istrinya bernama Elisabeth itu adalah keturunan Harun, imam besar pertama Israel, saudara daripada Musa. Saudara, mereka ada dalam status yang baik sekali sebagai golongan imam. Tapi bukan hanya status mereka adalah golongan imam, saudara. Ayat yang ke-6 menjelaskan kualitas hidup mereka. Karena dikatakan keduanya benar di hadapan Allah, hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, mereka itu setia melayani Tuhan dan secara konsisten taat pada kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Pendek kata, saudara, pasangan imam ini hidup dan pelayannya dipandang baik di mata Tuhan. Apa yang kita harapkan dari pasangan yang seperti ini? Saya kira, saudara, wajar sekali kalau banyak di antara kita akan berekspektasi bahwa hidup mereka dengan kualifikasi seperti ini, hidup itu akan dipenuhi dengan narasi bahagia, damai selalu, dan jalan hidupnya akan selalu dibuat Tuhan berhasil. Kenyataannya, saudaraku, narasi dalam Injil Lukas ini segera tunjukkan fakta yang berbeda. Ayat 7 berkata, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Oh, saudaraku, pergumulan tidak punya anak ini ternyata menghantui kehidupan pasangan suami istri ini. Dalam budaya waktu itu, saudara,
yang memandang kemandulan sebagai sebuah masalah diri dan masalah dan relasi sosial. Ayat 25 memberitahukan kepada kita bahwa Elisabet memandang kemandulannya itu sebagai aib di depan banyak orang, bagi dirinya dan bagi suaminya Zakaria. Saudara, mereka bergumul dengan aib ini. Lebih lanjut saudaraku, pada waktu malaikat datang pada ayat ke-13 dan berkata, doamu telah dikabulkan. Saudara, kata doamu telah dikabulkan itu mengindikasikan bahwa pasangan ini saudara sudah berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada mereka anak. Dan saya percaya bahwa mereka sudah mendoakan itu sejak mereka menjadi pasangan muda. Dan saat itu firman Tuhan berkata, mereka keduanya telah lanjut umurnya. Artinya saudara, pasangan ini mengalami krisis pribadi. Aib itu yang mereka tanggung menjadi sesuatu yang sudah panjang mengikuti jalan hidup mereka. Dari mereka muda sampai mereka sudah lanjut umurnya. Ada harapan, ada doa yang tidak kunjung tercapai. Dan makin hari harapan itu makin kecil kemungkinannya untuk bisa tercapai. Sudah doa banyak, sudah doa lama untuk punya anak, tapi belum terkabulkan juga sampai mereka sudah lanjut usia. Oh, krisis hidup mereka ini berlangsung panjang sekali. Saudara, bukan hanya krisis hidup yang panjang. Mereka juga adalah bagian dari bangsa Israel yang sedang mengalami krisis besar sebagai sebuah bangsa. Sebagai salah seorang pemuka agama Yahudi, saya percaya Zakaria tentu punya harapan tentang datangnya Mesias, Sang Juru Selamat, seperti yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, dan dalam konteks hari itu adalah penjajahan Romawi. Tapi faktanya saudaraku, bukankah sampai ia sudah berusia lanjut itu, yang terjadi adalah makin kokohnya kekuasaan Romawi pada bangsa Israel ini. Saudara, ia mengalami krisis pribadi yang panjang, ia mengalami krisis bangsa yang besar. Dan di tengah penantian yang panjang dan tidak pasti itu, bagaimana Zakaria ini bisa berujung pada sebuah nyanyian pujian kepada Tuhan? Oh, jawabannya begitu jelas dari berita Injil Dr. Lukas ini, bahwa ada Tuhan di sana yang intervensi di dalam hidup dan krisis yang dialami Imam Zakaria ini, sehingga harapan yang pudar itu muncul kembali. Malaikat Gabriel saudara datang memberitahukan pada Zakaria bahwa Elisabet akan hamil. Zakaria tidak bisa percaya, dan kemudian ia menjadi bisu, kemungkinan juga menjadi tuli, karena kemudian orang-orang harus berbicara pada dia menggunakan bahasa isyarat pada ayat yang ke-62. Saudara, dari pertemuan dari malaikat datang menemui Zakaria sampai anaknya Yohanes lahir, lebih kurang berarti ada sekitar 9 bulan sampai hampir 1 tahun saudara. Zakaria itu bisu. Zakaria itu berada di dalam silent treatment dari Tuhan. Ia merenungkan karya Tuhan di dalam gelapnya hidup di tengah krisis, pudangnya harapan di tengah tekanan hidup yang panjang dan besar itu. Dan pada waktu anaknya lahir, Zakaria setelah melalui silent treatment ini, dia bisa bicara kembali. Dan waktu dia bisa bicara kembali, perenungannya itu saudara, membawa dia pada satu kalimat pertama yang keluar dari mulut imam ini. Waktu dia bisa bicara kembali, terpujilah Tuhan. Dikenal dengan nama Benedictus saudara. Diambil dari kata pertama dalam Alkitab terjemahan Latin, yaitu Benedictus. Diberkatilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebuah puji-pujian, sebuah nyanyian persembahan kepada Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan karena apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan Zakaria dan umat Israel. Oh saudaraku, apa alasannya Zakaria itu memuji Allah? Apakah karena dia bisa bicara kembali? Atau semata karena doanya untuk punya anak itu terkabul sekalipun dia sudah berusia lanjut? Saudara, bukan.
Perenungan Sakaria pada masa diam itu membawa dia pada pengertian yang jauh lebih dalam mengenai Tuhan yang dia sembah dan dia layani seumur hidupnya itu. Sakaria memuji Tuhan karena ia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Untuk apa saudara? Ayat ke-68. Melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Oh, Tuhan datang bagi umatnya dan melakukan pembebasan bagi umatnya itu. Dan Sakaria menegaskan di dalam pujiannya ini bahwa Allah melakukan itu semata-mata karena ia sudah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ayat 72 dan 73. Tuhan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Saudara, ayat-ayat ini mengingatkan saya pada peristiwa di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ketika Tuhan itu datang kepada Abraham. Abraham yang waktu itu sedang takut, sedang khawatir, sedang ragu. Karena Tuhan yang menjanjikan anak baginya itu belum memberikan anak kepadanya. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham yang sedang takut dan ragu itu. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang di langit. Demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Saudaraku, Tuhan yang berjanji pada Abraham adalah Tuhan yang tepati perjanjian itu, bukan? Abraham bukan hanya punya Ishak pada waktu ia berusia lanjut. Keluaran pasal yang pertama ayat ke-7 mencatat di tanah Mesir bangsa Israel itu beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda seperti bintang-bintang di langit itu, saudara. Bahkan kepahitan hidup yang mereka alami di tanah Mesir itu tidak bisa menghalangi janji Tuhan digenapi. Ayat ke-12 dari Keluaran pasal yang pertama. Makin mereka ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang Mesir merasa takut kepada orang Israel. Oh saudara, orang Israel terus berkembang semata-mata oleh karena Tuhan menegang janjinya. Bangsa Israel ditindas dalam perbudakan yang membuat mereka menderita sekali. Seberapa lama saudara mereka menderita? 400 tahun. Masa pahit dari bangsa Israel itu panjang sekali. Namun ada satu fakta yang penting yang tidak boleh lewatkan dalam peristiwa perjanjian Yahweh dengan Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-15 ini. Kejadian 15 ayat 13 firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya. Berapa lama? 400 tahun lamanya. Oh, perbudakan dan penganiayaan panjang selama 400 tahun itu tidak berada di luar dari pengetahuan Tuhan. Oh saudara, aku puji Tuhan. Tuhan tidak hanya tahu apa yang akan terjadi, tapi dia adalah Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang punya solusi bagi umatnya, bagi pergumulan umatnya ini. Ayat ke-14 Kejadian 15 berkata, ada janji Tuhan di sana. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, ada pergumulan 400 tahun lamanya. Tapi Tuhan memberikan janji, aku akan melepaskan mereka pada waktunya. Bangsa Israel akan dibebaskan Tuhan dengan tangan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan bukankah kita tahu Tuhan itu menepati janjinya? Saudara, referensi pujian Sakaria pada perjanjian Tuhan dengan Abraham ini mengingatkan kita, bukan? Bahwa pada waktunya Tuhan itu tiba. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menahan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir dan membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Dan kalau Tuhan sudah lakukan itu pada bangsa Israel, Sakaria kemudian memfokuskan perhatian kita kepada pembebasan Mesias atas dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa ini.
Saudara, pada waktu kejadian menjadi buruk, tidak selalu Tuhan memang langsung intervensi dan memberikan jalan keluar seketika bagi kita. Tapi dalam segala situasi, bahkan dalam kesulitan yang panjang dan besar sekalipun, Tuhan itu selalu menepati janjinya. Dia Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan umatnya di dalam kesulitan. Ia selalu ingat bahwa kita ini umatnya. Ia selalu lihat, ia selalu perhatikan, ia selalu mendengar keluhan kita. Dan pada waktunya, ia pasti bertindak untuk mendatangkan semata-mata kebaikan bagi setiap kita anak-anaknya. Oh, dan karena itu Sakaria memuji Tuhan. Ia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ia belajar bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya dan melawat umatnya. Tuhan yang meneguhkan iman kita dan pengharapan kita. Oleh karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bukan hanya akan membebaskan kita dari segala pergumulan kita yang ada dalam dunia ini. Tapi kemudian Tuhan yang menggenapkan janjinya untuk hadirnya Sang Mesias yang akan membebaskan kita sepenuhnya dari kematian kekal itu, dari penderitaan yang kekal, dari kesulitan yang kekal itu. Tuhan yang menghadirkan bayi agung, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Itulah yang menjadi alasan utama dari puji-pujian Sakarias ini. Yesus, Mesias itu sudah datang. Mesias yang digambarkan oleh Sakarias sebagai tanduk keselamatan. Di dalam perjanjian lama, tanduk keselamatan itu menggambarkan sebuah penyelamatan daripada Tuhan yang penuh kuasa. Seperti tanduk lembu jantan yang kuat itu, saudara. Dalam 2 Samuel pasal 22, Daud di dalam kesesakannya, di dalam cengkraman dan bahaya dari musuh-musuhnya termasuk di dalamnya Saul. Ia katakan berseru minta tolong pada Tuhan. Dan ketika dia berseru minta tolong pada Tuhan itu, Tuhan mendengarkan seruan dia minta tolong. Tuhan menjadi tanduk keselamatan bagi Daud. Dan dengan tangan kuat kuasanya menyelamatkan Daud. Dan kemudian karena itu Daud memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Saudaraku, kalau Tuhan mendengarkan seruan Daud, Tuhan yang mendengarkan seruan Sakaria, Tuhan itu juga akan mendengarkan seruan kita umatnya, tanduk keselamatan kita itu. Mesias yang penuh kuasa, yang sudah membebaskan kita dari musuh terbesar kita, yaitu dosa dan upah dosa yang adalah maut itu. Tuhan Yesus Mesias yang akan menjadi juru selamat kita, yang sudah menjadi sumber pengharapan kita, menunjukkan rahmat dan belas kasihannya kepada kita, beranugerah kepada kita, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, orang berdosa ini. Yesus Sang Mesias yang menjadi surya pagi dari tempat tinggi. Dalam Yesaya pasal 60, saudaraku, ketika umat Tuhan itu dipulihkan oleh Yahweh, oleh Sang Hamba Allah, Mesias itu, gambaran yang muncul adalah kegelapan itu diganti dengan terang kemuliaan Tuhan yang terbit atas mereka. Gambaran terang yang mengganti kegelapan. Yesus Sang Hamba Allah, Mesias itu yang sudah mengosongkan dirinya, yang kemudian turun ke dalam dunia, melawat kita umat Tuhan, umat manusia ini di dalam kemanusiaan dan kehambaannya, taat sampai mati di kayu salib buat kita. Dia melakukan itu supaya seperti sinar matahari pagi yang turun ke dalam bumi, menggantikan kegelapan dengan terang itu. Saudara, Yesus terang dunia itu akan menolong kita untuk berjalan dari maut kepada hidup, dari keputusasaan tanpa harap kepada jalan-jalan penuh damai sejahtera. Saudara, berita tentang pengharapan di dalam Tuhan, berita tentang keselamatan di dalam Tuhan, berita tentang Tuhan yang melawat itu, dibungkus dengan satu pemahaman, itu dilakukan semata-mata karena ia mengingat perjanjiannya. Ia adalah Tuhan yang setia pada perjanjiannya itu. Saudara, kalau Tuhan yang setia pada perjanjiannya itu, kalau Tuhan yang selalu menepati janjinya untuk melawat kita dan membebaskan kita, apa yang perlu kita khawatirkan?
Apa yang bisa menggantikan damai sejahtera itu dari kita? Apa yang bisa mengambil pengharapan itu dari kepada kita? Tidak ada, saudara. Oleh karena Tuhan saja yang akan menjadi tanduk keselamatan kita. Tuhan saja yang akan menjadi surya pagi yang terbit dari tempat tinggi menerangi hidup kita yang ada dalam kegelapan. Dan bukan hanya untuk kita, saudara. Saya baca Yesaya pasal 60 ayat ketiga, jadi indah sekali. Karena bangsa-bangsa itu berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Oh, firman Tuhan jelas sekali memberitahukan bahwa terang yang sudah diberikan kepada kita itu, terang itu akan menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya bagi umatnya, tapi kepada umatnya untuk menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dalam Tuhan, itulah misi Allah yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Zakaria menyadari hal itu. Itu sebabnya ia memuji Tuhan di dalam pujiannya ini. Karena dia mengalami satu pemahaman yang pasti bahwa di dalam penebusan Tuhan, ia mendapatkan kehormatan dari Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam kehidupan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia diberikan anak-anak yang kemudian akan menjadi besar. Yohanes itu akan menjadi partner Allah di dalam berita Injil. Yohanes yang akan dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Sang Mesias, memberikan pengertian akan keselamatan dan pengampunan dosa. Kisah Yohanes anaknya ini menjadi suatu kisah yang akan menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dalam narasi keselamatan Allah, yaitu kisah Sang hamba Allah Yesus Kristus itu. Oh, betapa berharganya dan bermaknanya hidup seperti itu. Itu yang kemudian membuat Zakaria memuji Tuhan. Zakaria memuji Tuhan karena ingat perjanjian Tuhan yang ditepati oleh Tuhan. Zakaria memuji Tuhan oleh karena dia mengajari bahwa Tuhan sudah memberikan kepada dia keselamatan, memberikan kepada dia terang dari Tuhan, dan memberikan kehormatan bagi dirinya dan bagi anaknya dan bagi semua umat Tuhan untuk berderap bersama dalam misi Allah membagikan terang itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Karena itu terpujilah nama Tuhan. Saudara, apakah engkau memiliki pengharapan seperti itu? Apakah engkau memiliki puji-pujian seperti itu? Apakah engkau memiliki Kristus di dalam hidupmu? Apakah engkau memiliki misi Allah di dalam hidupmu itu? Apakah engkau memiliki hidup yang penuh nilai dan penuh makna oleh karena pengharapan yang kau miliki menjadi pengharapan yang kau bagikan pula. Saudara, saya akan tutup dengan kembali pada kisah penambang di Chili itu tadi. Jose Henriquez, saudaraku, dalam artikel yang berjudul Light in the Dark, digambarkan di sana bagaimana ia terus-menerus mengucap syukur pada Tuhan dalam hampir tiap kalimat yang dia ucapkan. Oleh karena dia menyadari kasih dan anugerah Tuhan yang dia alami benar di dalam hidup ini. Tapi yang lebih indah daripada itu, saudara, terang di dalam gelap itu tidak hanya terjadi pada hidupnya saja. Tidak hanya menjadi kisahnya saja. Ia bersaksi 69 hari dalam kegelapan itu. 69 hari 2 kali sehari mereka bersama-sama dalam lingkaran dan berdoa dan berharap kepada Tuhan, dan dia memimpin sebagai seorang anak Tuhan yang berharap penuh pada Tuhan yang akan menjadi terang di tengah kegelapan itu. Saudara, ia bersaksi selama 69 hari itu dari 33 penambang, 22 orang kemudian menjadi percaya kepada Kristus di dalam kegelapan tambang itu. 22 orang, saudara. Kenapa? Karena ada kisah kegelapan yang diganti dengan terang Tuhan pada diri Jose Henriquez. Dan itu dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara dalam Tuhan, kegelapan itu akan diganti oleh terang. Dan terang itu dia menyebar kepada banyak orang. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan
yang tidak kehilangan pengharapan di tengah kegelapan zaman yang tidak pasti seperti hari ini. Dan tidak kehilangan semangat untuk membagikan terang itu kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang sedang hidup di dalam kegelapan dan tanpa pengharapan. Kiranya kisah terang dan kisah pengharapan itu menjadi kisahku, menjadi kisahmu, dan menjadi kisah yang kita sebarkan kepada lebih banyak orang yang membutuhkan kasih, terang, pengharapan, damai sejahtera dari Sang Juru Selamat Agung, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jadi tanduk keselamatan kami. Engkau sudah jadi surya pagi yang menyinari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau pegang janji-Mu dan Engkau setia pada janji-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau membawa kami pada misi Allah membagikan terang dan pengharapan itu bagi dunia di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan melakukannya di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan ini mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS
atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan, terima kasih atas jaminan pengharapan dan damai yang Kau curahkan bagi kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan segala rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sinarilah hati kami agar kami senantiasa memancarkan cahaya kasih-Mu dan menjadi lilin-lilin kecil yang tetap bersinar dalam kegelapan. Kami bersyukur kalau kami boleh mempersembahkan pada pagi hari ini. Bukan hanya sekedar uang, tapi hidup kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah damai sukacita-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan pakai kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal, yang di dalamnya kita beroleh dan mengalami kedamaian selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa,
anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara.